Baik, sebetulnya fenomena ini bukan persoalan kekinian. Di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sudah ada yang demikian. Ya, jadi tidak semua orang-orang yang menyatakan dirinya Muslim bukan hanya mau mengamalkan Quran, untuk sekedar berinteraksi membaca Al-Quran pun itu ada yang tidak bisa melakukannya. Dan tentunya ini tidak menjadi golongan sahabat utama, tapi kebanyakan nanti golongan orang-orang munafik. Ada golongan orang-orang yang muslim standar, yang sedikit interaksinya. Ada golongan orang-orang yang cinta Quran dan mengamalkan isinya. Kita masuk kepada inti persoalannya. Pertama, semua orang, ini fitrah dasarnya, tergerak melakukan sesuatu dengan semangat, itu kalau ada motivasi. Anda kalau tak punya motivasi, nggak akan mungkin datang ke sini. Kalau tidak ada motivasi, nggak akan mungkin ikut muktamar. Orang punya motivasi kalau punya tujuan. Orang punya motivasi kalau punya harapan. Karena itulah hal pertama yang ditampilkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran adalah kemuliaan Al-Quran, sehingga yang ditanamkan pada diri kita pertama kali itu motivasinya. Bukan banyak hafalannya, bukan banyak juznya, bukan menjadi hafil, karena tak ada satu pun sahabat Nabi menghafaz Al-Quran untuk menjadi hafiz, tidak ada. Tapi karena mendapatkan motivasi kuat dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang dengan mendapati motivasi itu ternyata apa yang dijanjikan semua tercapai sebelum mereka wafat. Jadi yang kaya menjadi kaya sekali. Kaya itu ada 3 level kan ya. Kaya banget, kebangetan kayanya gitu. Nah, ini sampai ke level yang tertinggi, kebangetan kayanya. Kalau dia diplomat, yang kebangetan kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, tuh kebangetan kayanya sampai sekarang itu masih ada asetnya di Madinah. Ya, kalau kita umrah masuk ke Madinah, itu di belakang hotel ada namanya Royal Inn. Di belakangnya itu ada warna merah marmer, itu ada tulisan wakaf Utsman bin Affan. Saking kebangetan kayanya, wakafnya masih ada sampai sekarang. Kemudian ada diplomat muslim, ya, di petualang hebat namanya Amr bin As. Beliau menginjakkan kaki di Afrika Utara, dari mulai Libya, membawa tukang cukurnya Nabi, wafat di Tripoli. Kemudian dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair sampai ke Syams, itu Lebanon, Palestina, Jordania, dan berhenti di Syria. Semua wilayah yang dilaluinya berubah menjadi wilayah muslim dengan fadilah Quran, dan sukses sampai menempatkan Afrika Utara sebagai provinsi, ya, dari kebesaran negara Islam. Gubernurnya Musa bin Nusair, panglima hebatnya nanti ada Tariq bin Ziyad, dan nanti Tariq satu orang inilah yang memberikan kontribusi di Iberia atau Andalusia sampai punya peradaban 7 abad, ya, di Spanyol. Kembali, apa motivasi pertamanya? Yang pertama saya ingin sampaikan, dan ini nanti yang menentukan. Kalau sudah ditawarkan begini, kalau saya tawarkan Anda menolak, itu biasa. Tapi kalau Allah tawarkan Anda menolak, dipertanyakan keimanannya. Saya ulang ya. Kalau saya tawarkan sesuatu, Anda menolak, itu biasa. Tapi kalau Allah yang menciptakan kita, memberikan semua kebutuhan kita, menyayangi kita, dan Anda menolak, ada sesuatu yang salah dalam imannya. Yang pertama, Allah tampilkan dalam Al-Quran satu-satunya amalan yang memungkinkan seseorang mendapatkan kemuliaan besar dari dunia, alam kubur, sampai dengan akhirat, itu adalah Al-Quran. Saya ulangi, itu adalah Al-Quran. Saya beri contoh. Anda orang tua yang mampu berusaha menghafal Quran dan mendidik anaknya ahli Al-Quran, itu langsung diberikan kemuliaan oleh Allah saat proses hisab. Ditunjukkan, diviralkan pada semua makhluk yang dihisab. Allah ingin tunjukkan, ini makhluk spesial, beda dengan yang lain. Ini ahli Quran. Apa yang diberikan? Pertama, Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-33, paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir wa libasuhum fiha harir. Kata Allah, hei, ini ahli Quran. Kalau ada anaknya, bapak ibunya, anaknya yang hafaz, anaknya dulu. Pakaikan pakaian sutra kepadanya. Berikan gelang-gelang emas. Berikan jubah terindah. Setelah itu, At-Tirmidzi, nomor hadis 2915.
Kata Nabi, berkata Qur'annya kepada Allah, Allahumma halli, ya Allah hiasi ahli Qur'an ini bedakan dengan yang bukan ahli Al-Qur'an. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan mahkota di kepalanya. Lalu apa perintah Allah? Dipanggillah kedua orang tuanya. Pakaikan mahkota ini di atas kepala kedua orang tuamu yang telah menyalurkan doanya, peluh keringatnya untuk menjadikan engkau seorang penghafal Quran. Maka anak itu memakaikan mahkota indah bercahaya, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Belum selesai. Kata Quran, Allahumma zidhu, ya Allah tambahkan. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan pada anak itu jubah kehormatan, lalu dia menggandeng bapaknya, menggandeng ibunya, menggandeng pasangannya, membawa perwakilan semua anggota keluarganya yang beriman di belakangnya, diparadekan melewati semua pintu surga, disambut oleh semua malaikat. Pindah ayat ke Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dengan kalimat yang sama pembukanya dengan urutan yang detail setelahnya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada sekelompok keluarga besar kata Allah masuk surganya lewat surga Aden sebelum masuk Firdausnya. Dia masuk wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapaknya yang soleh. Dia gandeng ibunya yang soleh. Wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, dia menjadi perwakilan hebat dari keluarganya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat diperintahkan untuk berbaris di setiap pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum. Perhatikan kata kalimat malaikat, perhatikan di sini. Salamun alaikum, kata semua malaikat, selamat, selamat, selamat. Anda mendapat kebanggaan karena dimuliakan oleh Allah. Sabartum, karena Anda sabar menghafaz Quran saat di dunia itu. Karena sabar. Karena sabar. Fa ni'ma uqbad dar, sekarang silahkan nikmati keluarga besar masuk ke dalam surga. Jadi ketika akan masuk, diperintahkan membaca hafazan Quran yang biasa dihafazkan tiap waktu. Saat 30 juz, dia lihat kawannya budak tuh ada yang 15 juz, 20 juz, dia kata, apa dia cakap? Nanti kalau saya di atas, saya dadahi kamu di bawah ya. Pertanyaan kita ada di mana? Kita sering mengatakan kasihan orang di sana, kasihan orang tertindas, kasihan orang di ekspansi dan seterusnya. Boleh jadi Allah ingin menunjukkan di balik penderitaan yang mereka hadapi dan kita lihat saat ini, sebetulnya mereka orang-orang hebat yang menjadi contoh untuk kita. Pertanyaannya, kita ada di mana saat mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sepatu ini saya tak beli. Ya. Jadi setiap ada sesuatu yang baru, yang susah, paling susah tuh kalau saya dapat baru, yang lama harus saya lepas. Jadi selalu seperti itu. Di alam kubur, yang kedua, mohon maaf, sebelum itu nanti akan memberikan keberkahan pada orang tua, pada keluarga, pada kawan, dan pada tempat dia tinggal, pada negara dia tinggal. Ahli Quran, kalau benar Qurannya, saya punya ada sedikit bocah-bocah, budak-budak kecil-kecil penghafaz Quran, saya pimpin perwakilan dari kerajaan Saudi Arabia, dari kedutaan besar, diberikan kuota untuk Amirul Hajj, 500 orang berangkat haji 2018, 2/3-nya itu 72% itu mereka penghafaz Quran kecil-kecil, budak-budak. Tapi yang hafaz Quran anaknya, yang ikut haji bapaknya, ibunya, gurunya, temannya, yang tak mungkin tergambar antrian puluhan tahunnya kalau mereka menabung. Itulah Quran. Jadi jangan khawatir, menghafaz Quran berdasar riset meningkatkan kecerdasan 3 kali lipat dari orang biasa. Ingin belajar apapun akan dipermudahkan. Belajar apapun dipermudah. Ada riset seorang pakar dari Maroko tinggal di London, penghafaz Quran yang benar menghafalnya akan terdapat peningkatan 3 kali lipat hafazan Qurannya karena sudah ada 52.000 kosakata memori tertanam dalam dirinya. 3, yang terakhir, di alam kubur itu terjaga keadaan jasadnya. Tidak dimakan cacing tanah, tidak habis, terjaga sampai dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau memang nabi rasul ditanamkan pada dirinya. Abu Bakar usia berapa? Umar usia berapa? Uthman usia berapa? Bukankah mereka juga usianya sudah lanjut ketika Quran sempurna diturunkan? Jadi, saya tutup. Jika ingin mendapatkan semangat untuk menghafaz Quran, mempraktikkan Quran dalam hidup kita, dan nanti akan ditemukan 3 golongan ahli Quran. Di manakah kita di antara 3 itu? Yang pasti tawaran sudah diberikan, motivasi sudah disampaikan, jalan akan diberikan. Kalau dengan semua ini belum mampu mendorong kita untuk menjadi ahli Quran, dengan cara apa lagi kita mesti diberikan motivasinya?